Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, imamul muttaqin, wa qaidul ghurril mayamin, wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsani yaumiddin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Walhamdulillahil alamin. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, termasuk utamanya nikmat ibadah salat zuhur yang baru saja kita tunaikan. Kita bermohon dan berdoa kepada Allah Ta'ala semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan memberikan kita taufik keistiqomahan untuk selalu dalam atau berada di jalan kebajikan, di jalan ketaatan dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Para jamaah yang rahmat Ta'ala, sebagai pengantar untuk kajian kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Qur'ani, kitab yang berusaha untuk merangkum kaidah-kaidah, pedoman-pedoman, rambu-rambu, petunjuk-petunjuk bagi kehidupan orang beriman dalam semua aspeknya yang diambil dari hidayah Al-Quran. Insyaallah itu nanti kita akan kaji. Tapi sebagai pengantar untuk itu sedikit saya ingin mengingatkan diri saya dan para jamaah semuanya terkait dengan sikap kita, interaksi kita, hubungan kita dengan kitab Allah Al-Quran. Kita semuanya tentunya yakin dan beriman bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab Allah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Itu keimanan kita semuanya. Tapi apa kemudian kewajiban kita terhadap Al-Quran? Bagaimana seharusnya seorang mukmin itu berhubungan, membangun hubungan, membangun interaksi dan bersikap terhadap Al-Quran yang diimani sebagai kitab Allah, wahyu Allah, kalamullah ini. Secara singkat, dalam waktu yang sangat pendek ini, sebagai pengingat saya ingatkan yang pertama adalah tentu kewajiban iman. Sebagai bagian dari rukun iman, kita hafal semuanya rukun iman ada 6, salah satunya iman kepada kitab Allah. Yang paling utama adalah beriman kepada kitab Al-Quran sebagai wahyu dan firman Allah terakhir. Tapi yang penting untuk selalu kita evaluasi, kita perhatikan dan kita pantau itu apakah dalam cara kita beriman kepada Al-Quran selama ini sudah cukup, sudah benar. Rasanya masih banyak yang harus kita perbaiki, harus kita sempurnakan.
Umumnya kita beriman kepada Al-Quran sebagai kitab Allah, wahyu Allah, firman Allah, kitab suci yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Itu baru bersifat pengetahuan teori. Itu penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengimani Al-Quran itu yang merupakan kitab Allah, wahyu Allah, firman Allah itu untuk apa diturunkan kepada kita? Ini yang selama ini mungkin sering kita lupakan. Quran diturunkan sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai panduan. Kita hidup di dunia ini, dimanapun kita, apapun posisi kita sebagai apa, di depan, di belakang, sebagai pemimpin atau imam atau makmum, itu semua ada petunjuknya, pedomannya dari Al-Quran. Kita di masjid, kita di jalan raya, kita di kantor, kita di sekolah, kita di lapangan olahraga, kita di mal, kita di pasar, di darat, di laut, di udara, semuanya ada pedomannya, ada petunjuknya dalam Al-Quran. Kita sebagai pribadi, kita dalam keluarga, kita di masyarakat, kita dalam sebuah negara ini, itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Sudahkah kita mengimani Al-Quran seperti itu? Kalau kita perhatikan, betapa fakta menegaskan bahwa kondisi kaum muslimin yang beriman kepada Al-Quran sebagai kalamullah, firman Allah, kitab suci, tapi kehidupannya, jalan hidupnya, cara menjalani hidupnya itu dalam berbagai aspeknya itu sangat jauh sekali dari petunjuk Al-Quran. Berarti salah satu yang kita perbaiki dari iman kita adalah kita mengimani Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Jadi itu iman yang harus kita. Dalam Al-Quran banyak. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Al-Quran disifati juga dengan nur, cahaya. Hidup di dunia ini penuh dengan kegelapan. Kita butuh cahaya, cahaya kita adalah Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran ini adalah dalam berbagai ayat Al-Quran disebutkan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang firman Allah, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, mubarakun, penuh berkah. Penuh berkah. Dan kita hidup ini, sebagaimana kita hidup ini perlu petunjuk, yang kalau tanpa petunjuk yang benar, kita tersesat. Dan petunjuk yang benar dalam kehidupan kita itu hanya Al-Quran. Tentu plus as-sunnah setelah itu. Pertanyaannya, jadi karena petunjuk itu hanya Al-Quran bagi orang beriman, dan orang beriman hanya benar kehidupannya ketika dia menjalani kehidupan ini mengikuti petunjuk Al-Quran. Ketika tidak, bahkan ada yang nggak terfikir dalam berbagai aspek kehidupannya. Contoh misalnya bahwa membangun keluarga, mulai dari mencari pasangan, menikah, punya anak,
Itu tidak ada di antara kaum muslimin itu mungkin yang tidak terbetik bahwa dia butuh petunjuk, dan petunjuk itu hanya ada dalam Al-Quran. Ketika ada orang Islam menjalani kehidupannya, ini berkeluarga, mungkin berbisnis, bekerja, menempuh pendidikan, apalagi mengelola masyarakat, mengelola negara, terus tidak terbetik dalam pikirannya bahwa saya butuh petunjuk, dan petunjuk yang benar dalam Al-Quran. Nggak terpikir oleh itu, terus jalan begitu saja, dipastikan dalam kesesatan. Tidak mungkin tidak. Lu kan dia cerdas. Jadi bukankah kebanyakan orang yang sesat, paling sesat itu malah orang yang cerdas-cerdas, yang mendewakan akalnya, tidak merasa butuh kepada wahyu petunjuk Al-Quran. Baik, sebagaimana kita dalam hidup ini butuh petunjuk dari Al-Quran, butuh petunjuk, dan itu jadi seperti kita jalan gitu di tempat, atau kita menuju ke tempat yang kita tidak tahu, belum tahu alamatnya, belum tahu arahnya. Kita butuh GPS, kita butuh Google Maps, kita butuh sana sini. Kalau tidak, berapa kali saya tersesat. Bahkan saya sudah pakai Google Map, tapi saya salah cara memakainya. Saya pernah itu dibawa ke sawah, pernah masuk ke itu sudah ada, dan yang di jalan juga masya Allah tahu persis itu. Kalau kita belum tahu, itu butuh kita. Nah, sebagaimana kita agar supaya kehidupan kita ini benar dan lurus, itu kita butuh petunjuk, kita butuh pedoman, kita butuh kompas. Dan itu dalam Al-Quran. Begitu juga kita hidup ini, itu kita butuh yang namanya berkah, keberkahan. Keberkahan itu para ulama menjelaskannya ziyadatul khair atau al khair mudha'af. Jadi keberkahan itu artinya yang pertama, sesuatu yang diberkahi itu artinya sesuatu yang memberikan manfaat yang banyak berlipat. Orang dapat rezeki harta, keuntungan bisnis atau keuntungan apa sajalah. Jadi imbal jasa gitu, itu 1 juta. Itu 3 orang menerima 1 juta semuanya, itu beda-beda. Dari sisi manfaatnya nanti, salah satu yang membedakan itu adalah faktor berkah. 1 juta diberkahi dengan 1 juta tidak diberkahi. 1 juta di situ ada rahmat Allah, 1 juta tidak ada rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah artinya ada laknat Allah. Itu masya Allah. Jadi 1 juta tadi kemana? Tapi yang diberkahi masya Allah manfaatnya, kemanfaatan yang berlipat. Kalau umur juga manfaat, kalau harta manfaat, kalau ilmu manfaat, berlipat-lipat kemanfaatannya, itu berkah. Yang kedua, dan ini yang lebih penting adalah bahwa sesuatu yang diberkahi itu artinya, berkah itu kan dari Allah Ta'ala. Berkah itu dari Allah. Makanya jangan pernah kita ngalah berkah dari apapun ketika di situ tidak ada petunjuk bahwa di situ ada dari Allah berkahnya. Pastikan kita ngalah berkah adalah ketika memang Allah menyebutkan di situ ada berkah, maka kita ngalah berkah di situ. Berarti bahwa sesuatu yang diberkahi itu adalah ada ridho Allah di situ. Kalau ikhtiar kita, kerja kita diberkahi, itu artinya ridho Allah menyertai. Itu masya Allah. Yang ketiga, sesuatu yang diberkahi atau ada berkah di sana itu bahwa manfaat yang tadi kita sebutkan dari ilmu kita, dari kerja kita, dari rezeki kita, dari harta kita, dari apapun, keringat kita, itu nilainya tidak hanya di dunia ini saja, tapi ada nilai ukhrawi, manfaat di dunia.
Ada manfaat di dunia tapi hanya dipuji orang, tapi tidak ada nilai akhiratnya. Tapi ketika sesuatu itu ada berkah di sana, jadi gitu, ada berkah di sana, maka di samping bermanfaat di dunia, ada nilai akhiratnya, dan itu lebih kita butuhkan. Nah, kita butuh ketiga itu. Semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan, semua yang kita berikan itu kita diberkahi karena apa? Manfaatnya berlipat, diridhai Allah Ta'ala, dan bernilai ukhrawi akhirat sana. Nah, karena itu maka kita butuh mencari sumber-sumber keberkahan itu dari mana sih? Salah satunya dari Al-Quran. Tentu juga dengan kita sholat, dengan kita zikir, dengan kita melakukan berbagai bentuk ketaatan. Tapi salah satunya itu dari Al-Quran. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita mencoba memahami Al-Quran, kita mencoba menghafalkan Al-Quran, sambil jalan misalnya gitu, nggak hafal Quran, hafalnya Al-Fatihah, baca Al-Fatihah berkali-kali. Hafalnya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Trikul, ulang tuh berkali-kali. Coba sertakan saat membaca ini adalah firman Allah penuh berkah. Ini adalah petunjuk. Saya membaca Quran dengan niat cari petunjuk untuk kehidupan saya. Yang kedua, saya berharap Allah melipat gandakan keberkahannya dengan bacaan Al-Fatihah saya, surat Yasin saya, Al-Ikhlas saya. Setiap ayat yang kita baca, tolong ngalah berkah dari situ. Berkah untuk diri kita, berkah untuk hidup kita, berkah untuk keluarga kita. Bukan kita ingat anak kita, Masya Allah, saya baca 1, 2, 3 ayat. Niatkan, ya Allah, ini firman-Mu mubarak, penuh berkah. Engkau berkahi siapapun yang membacanya, yang menghafalnya. Ya Allah, aku berharap dari bacaan 3 ayat, 10 ayat, 1 surat ini berkah untuk diri saya, istri saya, anak saya, pekerjaan saya, rezeki saya. Niatkan itu, jangan lepaskan. Sumber keberkahan terbaik. Nah itu insya Allah mudah-mudahan ini sedikit pengingat saja seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk berikutnya nanti insya Allah mudah-mudahan dalam kajian zuhur Rabu keempat itu kita akan mengkaji kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Qur'ani. Jadi ini mencoba merangkum jadi pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk yang dalam bentuk kaidah-kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, sehingga dengan ini merupakan salah satu cara menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan kita dalam berbagai aspek, baik untuk diri pribadi maupun juga untuk kehidupan secara umum, kehidupan keluarga, bermasyarakat dan seterusnya. Insya Allah itu. Dan sekali lagi yang ingin saya ingatkan tadi, mari setidaknya kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Al-Quran dengan mengimani Al-Quran tidak hanya sebagai pengetahuan dia kitab suci, kitab Allah, firman Allah, kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir, tapi yang lebih penting adalah kita mengimani fungsinya. Quran sebagai hudan petunjuk dalam kehidupan kita, sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita. Quran adalah cahaya dalam kegelapan kehidupan ini. Quran adalah kitab yang diberkahi, sehingga mari setidaknya ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, jangan pernah lupa kita sertakan niat, ya Allah, aku ngalah berkah dari firman-Mu ini, karena Engkau yang menjamin dan menegaskan bahwa firman-Mu itu penuh berkah, dan aku butuh keberkahan darinya. Untuk apa ya? Untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk anak istri saya, untuk pekerjaan saya, untuk rezeki saya, untuk ilmu saya, untuk semua yang saya lakukan. Mudah-mudahan berkah. Berkah itu manfaatnya berlipat, berkah itu engkau ridhoi, dan berkah itu manfaat itu bahkan sampai ke akhirat nanti insya Allah. Semoga itu yang bisa kita dapatkan. Mohon maaf, semoga bermanfaat sebagai pengingat dalam kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.